Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pasca kematian Raja Rencong dari utara dan lulu lantaknya kediamannya, tiba-tiba saja muncul seorang nenek aneh. Siapakah nenek itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Namun begitu hujan mulai mereda dan pemandangan menjadi terang sedikit, kelihatanlah sosok tubuh di atas perahu kecil tadi. Ternyata dia adalah seorang nenek berpakaian rombeng, bertubuh kurus kering, rambutnya yang putih diikat di atas kepala membentuk secuil konde. Berlawanan dengan pakaian yang buruk rombeng, di bahunya tersandang sebuah selendang hitam besar, berhiaskan bunga-bunga dari benang emas. Di tangan kanannya, nenek aneh ini memegang sebuah tongkat bambu kuning kecil. Bambu inilah yang dijadikan sebagai kayu pendayung. Walaupun cuma sebuah bambu kecil, namun hebatnya benda ini menjadi pendayung yang ampuh luar biasa. Perahu yang dikayu tampak melesat membelah air danau yang bergelombang akibat hujan yang baru saja turun deras. Di tangan kirinya, si nenek memegang sebuah tabung kaca berbentuk bulat dan sangat ramping bagian tengahnya. Tabung kaca ini diisi dengan pasir. Pasir di bagian atas tabung mengucur jatuh sedikit demi sedikit ke bagian tabung sebelah bawah. Saat itulah jumlah pasir yang jatuh ke bagian bawah tabung kaca telah mencapai setengah ketinggiannya. Sepasang mata si nenek tiada hentinya memperhatikan tabung itu, sementara tangan kanannya terus mendayung dengan tongkat bambu kecil. Cepatlah perahu, cepatlah. Kalau sampai terlambat, celakalah. Aku harus menunggu sampai ada korban lainnya. Mungkin setahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, atau mungkin tidak untuk selama-lamanya. Cepat perahu, cepatlah. Antarkan aku ke pulau di depan sana. Cepat. Tak selang berapa lama, perahu kecil itu berhasil mencapai pulau di tengah danau. Pasir di tabung kaca sebelah bawah hampir mencapai 2/3 ketinggian tabung. Tanpa menunggu sampai ujung perahu menyentuh daratan pulau, si nenek langsung melompat dan laksana terbang menuju puncak Bukit Toba. Jalan yang ditempuh sulit dan licin akibat hujan, namun si nenek sigap sekali gerakannya. Jangankan terpleset, malah enak saja dia melompat dan berlari makin lama makin kencang. Hingga akhirnya dia sampai di puncak Bukit Toba, langsung menyelinap masuk ke dalam bangunan bertingkat 2. Itu sampai di ruangan besar yang disebut Arena Topan Utara, si nenek leletkan lidah, gelengkan kepala. Kedua matanya terbeliak, mayat dilihatnya bergelimpangan di mana-mana, darah bergenang di berbagai penjuru. Ia melirik ke tabung kanan di tangan kirinya, lalu tersentak bila ingat waktunya hanya tinggal sedikit. Seperti seekor burung pemakan mayat, nenek ini melompat ke pertengahan arena Topan Utara. Dia memandang berkeliling. Kaki dan tongkatnya mengungkit setiap sosok tubuh di dekatnya. Tapi orang atau mayat yang dicarinya belum juga bertemu. Dia memandang lagi berkeliling. Pasir di dalam tabung hampir mencapai titik tertingginya. Si nenek menjerit saking khawatirnya.
Kemudian kedua matanya yang besar itu melihat sesosok tubuh yang dicarinya bergeletak tak jauh dari mimbar. "Itu dia!" pekik si nenek gembira. Sekali lompat saja dia sampai di samping mimbar. Sosok tubuh itu amat mengerikan, penuh bacokan puluhan senjata. Keadaannya seperti dicincang. Lebih mengerikan lagi bagian kepalanya. Telinga kanan buntung, bagian wajah sulit dikenali karena hampir terbelah oleh luka besar yang menguap. Kasihan kau anak muda. Tapi tunggulah, sebentar lagi kau akan kutolong. Kau belum saatnya mati, belum saatnya." Si nenek mendongak ke atas, tertawa seperti kuda meringkik, lalu bantingkan tabung kaca di tangan kirinya ke lantai. Prang! Tabung kaca itu pecah dengan mengeluarkan ledakan nyaring. Pasir di dalamnya muncrat ke udara, disertai kepulan asap berwarna kelabu, berbau busuk luar biasa. Sambil melangkah terserok-serok, nenek aneh itu hancurkan tongkatnya tinggi-tinggi ke atas. Mulutnya komat kamit melafazkan mantra. Tiba-tiba ia memekik keras. Aneh, ujung buntalan asap kelabu menyambar ke ujung tongkat bambu. Lalu laksana sehelai selendang panjang bergerak mengikuti kemana bambu itu bergerak. Si nenek turunkan bambu di tangan kanannya, mendekati kepala mayat yang terbelah. Begitu sampai di bagian kepala, ujung tongkat disapukannya sepanjang belahan yang mengerikan itu. Aneh luar biasa. Perlahan-lahan setelah disapukan beberapa kali, kepala yang terbelah oleh hantaman kapak naga geni 212 itu bertaut kembali, meskipun tetap meninggalkan bekas yang mengerikan, yaitu mulai dari kening memanjang ke bawah melewati mata kiri dan pipi kiri. Si nenek tertawa tinggi. Ujung tongkat berputar-putar. Sesaat lalu mengusap-usap ke seluruh bagian tubuh yang seperti dicincang itu. Kembali keanehan terjadi. Tubuh yang penuh luka itu juga bertaut kembali. Darah berhenti mengucur, namun bekas-bekas luka yang ditinggalkan sangat mengerikan. Si nenek sekali lagi tetap terdengar tertawa. Tongkatnya diangkat tinggi-tinggi ke udara. Mulutnya lagi-lagi komat kamit. Tiba-tiba ujung tongkat menumpik dan menusuk bagian tenggorokan mayat. Inilah puncak dari segala keanehan dan luar biasaan. Tenggorokan yang tadi kaku tegang itu kini tampak bergerak. Mula-mula perlahan sekali, namun makin lama makin kencang. Nenek aneh itu menjerit keras dan panjang. Perlahan-lahan tubuhnya merunduk hingga dia tampak berlutut di atas kedua tumpurung lututnya yang kurus kering. Anak manusia, kau memang belum saatnya mati. Belum saatnya, terdengar si nenek berseru. Dari kedua matanya yang besar tampak meleleh air mata. Kedua tangannya diacungkan ke atas dan dari mulutnya terdengar ucapan. 10 tahun menempa ilmu kehidupan. Hari ini akhirnya aku berhasil. Guru, hari ini murid berhasil meneruskan pekerjaanmu. Hanya sayang, kau keburu menutup mata hingga tidak sempat menyaksikan awal dari semua kehebatan ini. Lalu si nenek menangis seperti anak kecil. Mendadak si nenek hentikan tangisnya. Di kedua telinganya seperti ada suara yang mengiang. Muridku, meski aku sudah mati, tapi rohku masih tetap mengikuti semua tindak tandukmu. Guli rampai, dari alamku aku turut bergembira melihat keberhasilanmu. Teruskan pekerjaanmu muridku. Suara mengiang lenyap. Guru. Si nenek berteriak memanggil, lalu dia jatuhkan diri menelungkup di lantai. Sesaat kemudian, perlahan-lahan dia bangkit kembali, beringsut mendekati tubuh yang tadi kaku mati dan kini tampak mulai bergerak, tanda adanya tanda-tanda kehidupan yang sulit diterima akal manusia. Si nenek angkat tubuh itu lalu memanggul di atas bahu kiri. Dia memandang sekali lagi berkeliling, lalu lari keluar bangunan, menuruni Bukit Tobah menuju ke danau di mana perahu kecilnya berada.
Tubuh cacat penuh bekas luka mengerikan itu terbujur tanpa penutup di atas tumpukan batu berwarna merah. Di bagian bawah tumpukan batu itu terdapat celah memanjang dan di situ ada nyala api yang terus-menerus berkobar. Si nenek bermata besar duduk di atas sebuah dingklik, menunggu dengan sabar. Tongkat bambu kuning kecil di tangan kanannya diketuk-ketukan di lantai batu. Sesuai dengan gerak menenyut pada orang yang terbujur di atas batu merah. Perlahan tetapi pasti tak selang berapa lama kemudian, dua mata yang tadi tertutup dari orang di atas batu tampak membuka. Si nenek makin memperkencang ketukan tongkatnya ke atas lantai. Buka yang besar matamu anak manusia, dan pandang wajahku. Mata yang terbuka semakin besar. Lalu sesuai dengan kata-kata perempuan tua itu, kedua mata tadi bergerak berputar memandang ke arah si nenek. Bagus anak manusia, bagus. Ternyata awal kehidupanmu membawa pertanda yang baik. Kau mau mendengar perintahku. Kau sudah melihat aku. Katakan apa yang kau lihat. Katakan apa kau kenal aku. Buka mulutmu. Buka. Kau bisa bicara. Kau tidak bisu. Kau pasti bisa menjawab. Siapa kau orang tua? Aku tidak kenal padamu. Tiba-tiba meluncur ucapan itu dari orang lelaki berwajah mengerikan di atas batu. Gawat, apakah Raja Rencong telah dibangkitkan kembali? Siapa kau orang tua? Aku tidak kenal padamu. Tiba-tiba meluncur ucapan itu dari orang lelaki berwajah mengerikan di atas batu. Si nenek tertawa mengikik. Suaramu jelek, tapi tidak apa. Yang penting kau bisa bicara. Siapa kau? Tentu saja kau tidak kenal aku. Aku adalah nenek tua bernama Guli Rampai, bergelar iblis sesat jalan hidup. Aku adalah orang yang telah menghidupkanmu dari kematian. Menghidupkan aku dari kematian? Apakah aku pernah mati? Orang di atas batu bertanya. Kau memang pernah mati. Malah kalau aku sampai terlambat menemui mayatmu, tak mungkin aku bisa menolong menghidupkanmu kembali. Setelah mati dan dihidupkan kembali, apakah kau masih bisa mengingat siapa dirimu? Sepasang mata yang sebelah kiri ada guratan angker bekas bacokan menatap langit-langit ruangan. Lalu dari mulut orang ini meluncur ucapan. Namaku Kumbara, gelarku Raja Rencong dari Utara. Aku ketua Partai Topan Utara. Hebat, kau hebat, sungguh luar biasa. Ternyata kau masih ingat siapa dirimu. Otakmu masih berjalan baik. Tidak percuma aku memilihmu dan membawamu ke puncak gunung Sorik Marapi ini. Kau telah hidup kembali, tetapi untuk mencapai kesempurnaan, kau harus menunggu 1 tahun. Sebelum kau kusemayamkan selama 1 tahun, apakah ada pertanyaan? Sosok tubuh di atas batu merah yang ternyata adalah Raja Rencong dari utara alias Sang Kumbara kembali menatap langit-langit ruangan di atasnya. Aku memang ada satu pertanyaan. Mengapa? Mengapa kau menghidupkan aku yang katamu sudah mati ini? Pertanyaan bagus anak muda. Ku jawab dengan balas beritanya. Apakah kau tidak akan membalaskan sakit hati kematianmu pada orang-orang yang telah mencelakaimu, terhadap manusia-manusia bernama Panglima Sampono misalnya? Lalu bekas gurumu yang merat si Nyanyuk Amber itu, lalu
anak angkat yang kau asuh selama bertahun-tahun, tapi kemudian juga kabur meninggalkanmu, si Pandan Suri itu. Dan yang penting adalah menuntut balas terhadap seorang anak manusia yang kini menjadi musuh besarmu, Pendekar 212 Wiro Sableng. Darah dibalas darah, nyawa dibayar nyawa, dosa dibayar dengan dosa. Mereka jumlahnya banyak. Mereka memiliki ilmu kesaktian yang hebat. Apakah aku mampu membayar dosa dengan dosa? Kau akan mampu. Aku iblis sesat jalan hidup, akan memberi kekuatan baru padamu. Bila tiba saatnya kelak, setelah 1 tahun berlalu, kau akan bangkit kembali. Cari orang-orang itu, bunuh mereka semua. Setelah musuh-musuhmu kau hancur ludaskan, kau harus melanjutkan dengan membunuh tokoh-tokoh silat lainnya. Bukankah kau ingin menjadi raja di raja dunia pesilatan? Itu memang cita-citaku. Bagus, kau ternyata tidak melupakan niat besarmu. Sekarang sudah saatnya bagimu tidur. Kau akan kusemayamkan di atas batu panas ini selama 1 tahun. Tutup kedua matamu kembali. 1 tahun telah berlalu. Puncak Gunung Sorik Merapi seperti tidak tersentuh oleh waktu. Tak tampak perubahan. Di dalam bangunan berbentuk aneh, di atas tumpukan batu merah terbaring sesosok tubuh Hangkumbara, hampir merupakan jerangkong. Lebih mengerikan lagi, karena tubuh telanjang itu penuh dengan cacat bekas-bekas luka. Wajah seperti setan, cekung dengan guratan luka besar melintang di kening, melewati mata kiri terus ke pipi. Di ambang pintu bangunan tegak sosok tubuh Guli Rampai alias iblis sesat jalan hidup. Kepalanya mendongak ke langit, kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas. Sepasang matanya terpejam, mulutnya komat kamit. Sesaat kemudian terdengar pakik aneh dari mulutnya. Lalu menyusul ucapan-ucapan. Guru, 360 hari sudah berlalu. Hari ini hari penyelesaian segala pekerjaan. Hari ini berakhirnya segala cara dan rasa. Apakah kau mendengarkan kata-kataku ini, Guru? Wajah angkan nenek berambut putih itu nampak tersenyum. Senyum yang lebih merupakan seringai menggedikan. Di kedua telinganya terdengar suara mengiang. Guli Rampai muridku, aku tak pernah jauh darimu. Aku gembira kau telah menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Rampungkanlah segera. Tapi tahukah kau, kalau hari penyelesaian adalah juga hari pembebasan dari segala rasa dan jiwa. Murid mengerti, Guru. Murid mengerti dan murid tidak kecewa, berkata Guli Rampai. Lalu dia mulai sesegukan. Suara mengiang membentak seperti marah. Jangan cengeng, Guli. Aku tak suka melihat orang menangis. Rampungkan pekerjaanmu. Kau selesai, aku siap menunggumu. Baik, Guru. Murid akan merampungkan pekerjaan. Harap maaf kalau murid berlaku lemah. Murid akan segera menemuimu. Si nenek turunkan kedua tangannya dan buka sepasang matanya. Ia membalikkan tubuh dan masuk ke dalam bangunan, mendekati tumpukan batu merah dengan api menyala di bagian bawahnya, di mana terbujur tubuh Hangkumbara alias Raja Rencong. Dari sudut ruangan, Guli Rampai mengambil sebuah kendi berisi cairan berwarna biru. Ia mengelilingi tumpukan batu merah sambil tiada hentinya melapangkan jampi-jampi. Kemudian dia berhenti di samping tubuh Hangkumbara. Cairan dalam kendi dituangkannya ke ujung kaki Hangkumbara, terus ke atas sampai ke perut, terus ke dada, melewati leher dan berakhir di kepala. Di situ cairan biru dalam kendi tertuang habis. Saat itu pula Guli Rampai bantingkan kendi tanah itu ke lantai. Terdengar letupan kecil, lalu kepulan asap biru yang membuntal membungkus tubuh Hangkumbara. Prang! Ketika kepulan asap lenyap terjadi keajaiban.
tubuh yang terbujur selama 1 tahun itu tiba-tiba melompat tegak. Kumis lebat yang tadinya layu seperti benang basah kini berjingkrak garang. Hangkumbara putar sepasang matanya yang merah. Pandangannya membentur si nenek. Langsung saja laki-laki ini jatuhkan diri berlutut. Uli Rampai tertawa panjang. Hangkumbara, hari ini awal kehidupan bagimu, tapi awal kematian bagiku. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Kini kau yang hidup yang akan meneruskan segala-galanya. Kau ingat, darah dibayar dengan darah, nyawa dibayar nyawa, dan dosa dibayar dengan dosa. Saya ingat Nenek Guli. Saya ingat Nenek Guli, sahut Hangkumbara. Bagus, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Dunia persilatan ada di tanganmu. Aku tidak mengajarkan ilmu silat padamu, juga tidak ilmu kesaktian, karena sesungguhnya kau telah memiliki kedua hal itu. Tapi kini dalam dirimu ada satu kekuatan dahsyat. Kau tak akan pernah mati lagi, kecuali satu hal yang tabu menimpa dirimu. Hangkumbara terkejut dan juga heran. Aku tak akan pernah mati lagi Nenek Guli. Mana mungkin, mana ada manusia yang tidak pernah mati. Kau harus percaya padaku, budak tolol. Tak ada satu kekuatan pun yang dapat mengakibatkan kematian bagimu. Kecuali satu. Meskipun belum bisa percaya, namun Hangkumbara bertanya juga. Apakah yang satu itu Nenek Guli? Satu hal yang tabu, satu pantangan, yakni kau tidak boleh bersinggungan dengan benda apa saja yang berwarna biru. Apakah itu batu, kayu, atau kain, atau air. Pokoknya yang berwarna biru. Sekali tubuhmu tersentuh, maka kekebalanmu akan punah. Sebatang rumput pun sanggup menjadi penyebab kematianmu. Kau dihidupkan dan diberi kekuatan dengan air biru dalam kendi tadi. Warna biru itu pula yang akan menjadi penyebab kematianmu kelak. Kecuali jika kau memperhatikan apa yang menjadi pantangan. Nah, sekarang berdirilah. Hangkumbara berdiri. Si nenek berkata sambil menatap tajam wajah angker lelaki itu. Mulai hari ini, nama Hangkumbara harus kau kubur. Gelar Raja Rencong dari Utara harus kau singkirkan. Mulai detik ini, namamu adalah Iblis Sesat Jalan Hidup. Bukankah itu gelarmu Nenek Guli? Betul, tapi aku tidak memerlukannya lagi. Kau yang akan meneruskan nama itu. Nah, sekarang katakan selamat jalan padaku. Saya tidak mengerti maksudmu Nenek Guli, ujar Hangkumbara heran. Anak manusia tolol, aku bilang katakan selamat jalan padaku, bentak si nenek marah. Selamat jalan Nenek Guli. Sang nenek tertawa panjang. Tiba-tiba dia pukulkan tangannya ke kepala. Patok kepala berambut putih itu remuk. Tubuh kurus terkapar di lantai tanpa nyawa lagi. Hangkumbara sesaat merasa bergeming. Kemudian dia membungkuk, mengambil selendang hitam berbunga-bunga kuning emas milik si nenek dan mengenakannya di bahu kanan. Apa yang akan dilakukan Hangkumbara selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.